Salam bina pelahari, salam kaya harus dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Tabe salamat linguna latai. Sembah sujud karende malempang. Adil katalino. Bacuramin kasaruga. Basengat kajubata. Arus, arus, arus. Ya, pada saat ini podcast Bina Pahari Kota Palangkaraya mengundang Bapak Randy Rahmatullah Wibirowo, Sarjana Hukum. Beliau adalah Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya. Selamat datang Pak Randy. Terima kasih Pak. Ya, kami yang juga mengucapkan terima kasih atas kesediaannya memenuhi undangan kami melalui podcast ini. Ya, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan sharing dari Pak Randy ini, berhubung beliau adalah pemenang keempat pada Lomba Inovasi Daerah Kota Palangkaraya tahun 2023. Ya Pak Randy, terkait inovasi yang Bapak kembangkan di tahun 2023 yang lalu, bisa diceritakan terkait nama inovasinya dan juga apa mungkin ada makna pada pemilihan nama inovasi itu. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Bapak Dalitbang sudah mengundang saya ke sini terkait Lomba Inovasi Daerah. Nama inovasi daerah yang saya gagas ini ya bernama Sistem Pengusulan Perlengkapan Jalan Kota Palangkaraya, atau biasa disingkat Sisuper Jalan, Pak. Sisuper Jalan. Jadi kalau untuk makna dari nama tidak ada makna yang spesifik sih Pak, karena nama tersebut diambil sesuai dengan program kegiatan yang ada di Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya. Kira-kira seperti itu Pak. Tapi dengan mendengar si super jalan, jadi memudahkan masyarakat ya. Iya. Kita punya super jalan, sistem informasi ya itu bagus ya. Dan apa yang menjadi latar belakang sehingga sebagai inovator Pak Randy melihat iya perlu membuat inovasi yang seperti si super jalan ini. Latar belakang hadirnya inovasi ini, yang pertama itu tuntutan bahwa saya mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawas Pak di BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022. Jadi diselenggarakan pada tanggal 4 April sampai 29 Juni 2022. Jadi di kegiatan itu kan setiap peserta itu diwajibkan memiliki aksi perubahan untuk pengembangan layanan publik di instansinya masing-masing. Itu sih yang pertama Pak. Kalau yang kedua, latar belakang munculnya inovasi ini mungkin kesulitan masyarakat dalam mengusulkan penyediaan perlengkapan jalan di Kota Palangkaraya Pak. Karena kita tahu kan bahwa untuk pengusulan perlengkapan ini sendiri hanya biasa dilakukan sekali dalam setahun Pak, pada saat pelaksanaan musrembang biasanya gitu. Atau mereka biasa juga bersurat ke Dinas Perhubungan untuk meminta pemasangan rambu, fasilitas perlengkapan jalan lainnya. Namun pada saat COVID itu kan pemerintah pusat meminta kita itu untuk melakukan kegiatan tanpa harus mengadakan dokumen gitu Pak, paperless gitu kan. Jadi hadirnya inovasi ini juga untuk menyesuaikan kondisi kita pada saat COVID gitu Pak. Jadi lebih memudahkan masyarakat sih. Jadi masyarakat itu tidak harus lagi mengirim surat, tidak harus hadir. Karena kan kita dibatasi dulu Pak. Zaman itu kan dibatasi untuk hadir ke pertemuan-pertemuan. Jadi hadirnya sistem ini, inovasi perlengkapan jalan ini, jadi dia bisa diakses di mana saja dan kapan saja Pak. Jadi melalui website ya. Untuk sementara ini si Super Jalan ini berbasis website Pak. Jadi ya mungkin sekali karena berbasis website, sekalipun COVID sudah berlalu, tetapi manfaatnya bahwa masyarakat tetap tidak perlu harus datang ke dinas. Betul Pak. Bisa dari rumah atau dari mana ya untuk membuat usulan-usulan. Betul. Ya. Dan apa yang menjadi perubahan yang dihasilkan dengan
adanya inovasi si super jalan ini? Inovasi si super jalan ini kan sebenarnya Pak hadirnya ini harapannya itu untuk pemerataan sebaran alat perlengkapan jalan di Kota Palangkaraya. Jadi gunanya itu nanti untuk menurunkan angka kecelakaan di Kota Palangkaraya. Jadi gitu. Apabila sebaran alat perlengkapan jalan ini tidak merata, tentunya banyak wilayah-wilayah rawan di daerah-daerah lingkungan penduduk itu yang tidak ada rambu, itu kan berbahaya bagi pengendara baik roda 2 maupun roda 4 gitu kan. Kita kita tahu banyak terjadi kecelakaan di daerah-daerah lingkungan. Harapannya dengan ada inovasi ini, Pak, jadi lingkungan-lingkungan yang tidak bisa kita sentuh itu, yang tidak usulannya tidak kita dapatkan itu, jadi mereka yang di lingkungan itu lebih aktif mengusulkan kepada pemerintah Kota Palangkaraya. Jadi kita lebih tahu daerah-daerah yang lebih rawan tentunya. Kalau yang kita dapatkan di Musrembang itu kan biasanya hanya daerah-daerah tertentu, Pak. Iya. Sebarannya di kota-kota inti saja, di tengah-tengah kota misalnya. Tapi kita tidak tahu daerah-daerah rawan yang di lingkungan pelosok, misalnya di daerah-daerah Kecamatan Bukit Batu atau Rakumpit gitu, Pak. Artinya kan yang mengalami lalu lintas setiap harinya itu kan masyarakat ya. Betul, Dan betul, mungkin Pak. mereka merasakan, waduh seharusnya di sini ada rambu ya. Nah kalau misalnya mereka cuman untuk menyampaikan aspirasi ini prosedurnya lewat mana, nah mungkin Mereka bingung bingung mungkin, ya. Pak, ya. Tapi kalau misalnya dengan adanya si super jalan ini memudahkan ya bagi Harapannya mereka. seperti itu, Pak. Jadi mereka masyarakat siapa saja itu bisa mengaksesnya gitu, Pak. Iya, tidak perlu bikin akun atau Tidak perlu bikin akun, langsung aja. ini sejak kapan Pak diterapkan inovasi ini? Kalau penerapan inovasi ini sejak 21 Juli 2022, Pak. Itu uji coba masih. Ya, karena kan pada saat kegiatan pelatihan itu sudah harus mengimplementasikan kegiatan kan, Pak. Jadi kita coba untuk tahap awal itu pada tanggal 21 Juli 2022. Jadi setelah itu kita melakukan sosialisasi di website-website akun-akun milik Dinas Perhubungan, Pak. Media sosial, Instagram, Facebook, website, dan lain-lain. Selanjutnya setelah kita sosialisasi di media sosial, kita juga sosialisasi di beberapa kelurahan dan titik-titik tertentu di ruas jalan Kota Palangkaraya itu memasang spanduk, Pak. Jadi untuk sementara sosialisasinya dilakukan seperti itu, Pak. Iya, karena inovasi sebaik apapun, sebagus apapun, sekeren apapun, kalau ternyata hanya sedikit saja yang mengetahuinya, akhirnya yang memanfaatkannya hanya sedikit, ya gitu ya. Jadi memang tergantung dari publikasi sosialisasinya itu sangat penting, apalagi inovasi yang sangat bermanfaat seperti si super jalan ini, gitu ya. Dan siapa saja ya dalam mungkin dalam benaknya Pak Randy atau mungkin waktu mempelajari latar belakang kebutuhan, siapa saja yang menjadi sasaran untuk inovasi. Kalau tadi kan kita bilang masyarakat, atau mungkin ada yang lebih spesifik atau apa Spesifik. gitu ya. Sebenarnya tidak spesifik sih, Pak. Sebenarnya kita hanya mengembangkan, Pak. Mengembangkan sistem ini melihat keadaan yang telah terjadi. Kalau pengusulan yang biasa kita lakukan, pemerintah biasa lakukan di Musrenbang itu kan, Pak, hanya mengundang beberapa tokoh masyarakat dan RT RW. Jadi harapannya nanti dengan adanya aplikasi ini siapa saja bisa mengakses, siapa saja bisa mengusulkan. Tapi ada tapi dilihat dari tingkat urgensinya, Pak. Jadi tidak semua usulan itu nanti dilaksanakan, tapi nanti kita lihat yang urgent yang mana sih gitu. Nah, jadi nanti menyesuaikan hal tersebut. Ya, paling tidak kebutuhan sudah direkap dulu gitu. Ya, kita terima masukannya, nanti kita survei yang mana yang lebih urgent. Nah, itu yang kita duluan penyediaannya kita laksanakan gitu. Betul. Ya, kadang mungkin kalau kita pikir masyarakat ini sekalipun dikatakan umum, tapi paling yang bisa
mengakses ini hanya orang dewasa. Bisa juga jadi misalnya tadi sewaktu mendengar penuturan Pak Randy bahwa misalnya anak-anak SD gitu ya, waduh mungkin waduh kami sering menyeberang di jalan ini, mungkin lapor ke orang tua atau guru, Pak ini kami teman-teman sering nyebrang, coba kalau ada rambu di sini Bisa, misalnya bisa, begitu ya. bisa juga seperti itu Pak. Iya, atau mungkin tamu dari luar yang kebetulan lewat Kota Palangkaraya, ini mau kemana ya kayaknya kurang rambu. Seandainya mereka Betul, bisa tahu ya, bisa memberikan masukan ke pemerintah kota melalui sisu perjalan ini untuk bisa dipertimbangkan ya, tergantung ketersediaan anggaran. Ya, mantap ini inovasi sisu perjalan. Dan apakah sudah pernah dilakukan evaluasi, Pak, yang mungkin atau paling tidak mendengar respon dari mungkin masyarakat atau mungkin dari siapa saja bagaimana? kalau evaluasi yang dilakukan Dinas Perhubungan Pak, jadi kita meminta testimoni dari ketua RT atau warga masyarakat yang lingkungannya dipasang alat perlengkapan jalan ini. Misalnya kita memasang beberapa alat perlengkapan jalan di suatu komplek wilayah di Kota Palangkaraya ini, kita pasang setelah beberapa hari atau beberapa minggu gitu, kita meminta respon sampel secara acak random aja Pak. Jadi bagaimana tanggapan mereka tentang pemasangan alat perlengkapan jalan di wilayah mereka tersebut. Jadi alhamdulillah responnya positif Pak. Ya positif. Jadi bisa terus kita laksanakan pemasangan di daerah-daerah tertentu karena eh, daerah rawan itu sekali lagi kita sering tidak tahu Pak. Jadi masyarakat yang punya lingkungan lah yang lebih tahu daripada kita ya. Betul, betul. Ya. Dan apa ada terpikirkan rencana pengembangan atau untuk aplikasi atau inovasi sisu perjalanan ini ke depannya? Tentu aplikasi ini belum sempurna kan Pak. Mudah-mudahan saya harap nanti Dinas Perhubungan ini bisa bekerja sama dengan pengembang untuk mengembangkan inovasi ini. Yang pertama yang paling tidak terlalu urgent sih saya anggap. Yang pertama itu kalau bisa nanti aplikasi sisu perjalanan ini masuk ke aplikasi berbasis Android Pak. Gitu. Jadi bisa di-download di Play Store, diunduh gitu Pak. Jadi tidak lagi harus kita mengetik mencari di kolom perambahan ya. Nah, jadi kita tinggal unduh, kita tinggal buka aplikasinya kalau kita mau mengusulkan perlengkapan jalan gitu. Nah, ini inovasi sisu perjalanan sudah di penetapannya berdasarkan regulasi apa SK Kepala Wali Kota atau Kepala Dinas atau Kalau inovasi sisu perjalanan ini Pak, alhamdulillah pada tahun 2023 kemarin itu sudah diberikan SK Wali Kota Palangkaraya Pak. Jadi SK Wali Kota Palangkaraya nomor 96 tahun 2023. Pada saat itu masih wali kotanya Bapak Fairit Naparin Pak. Jadi sudah dapat SK Wali Kota tentang penetapan inovasi daerah ini Pak. Ya, sukses terus untuk Dinas Perhubungan dan secara khusus untuk aplikasi ya, inovasi sisu perjalanan, juga untuk Pak Randy sebagai inovator. Terima kasih Pak. Dan ya kita semua ya sekali lagi bahwa inovasi yang baik kalau sedikit saja yang mengetahuinya sayang sekali, tetapi semakin banyak inovasi ini diketahui dan juga diterapkan, dipakai, nah itu akan mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya. Kami dari Bapedalitbang mengucapkan terima kasih untuk Pak Randy. Sama-sama Pak, terima kasih telah sudah mengundang saya ke sini Pak. Ya, dan sudah sharing informasi ya terkait inovasi sisu perjalanan. Dan sebagai penutup dari podcast kita pada saat ini, boleh mungkin dari Pak Randy menyampaikan apa himbauan, saran untuk semua ASN ya, terkait mengembangkan inovasi atau bahkan mungkin kepada masyarakat luas. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Kalau himbauan tidak sih Pak, tapi saya rasa seperti saran lah untuk memotivasi saya sendiri dan teman-teman lainnya. Jadi untuk meningkatkan kualitas layanan publik itu
kita untuk menyesuaikan perkembangan juga, perkembangan zaman era digital sekarang ini, tentu inovasilah yang menjadi jawaban dari semua permasalahan yang ada. Itu yang pertama, Pak. Kalau yang kedua, kita sebagai aparatur sipil negara itu harus mempunyai semangat, Pak. Kalau kita mau maju, tentu kita harus lebih memotivasi diri agar solusi-solusi baru bisa didapatkan untuk permasalahan-permasalahan yang ada pada era sekarang ini. Betul. Saya rasa itu sih, Pak, saran saya sebagai penyemangat untuk diri saya dan aparatur sipil negara lainnya di lingkungan pemerintah Kota Palangkaraya, Pak. Sedikit mengutip kata-kata dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya, Bapak Dr. Alman Pakpahan SHMH. Jadi, kalau apapun masalah yang dihadapi, baik dulu, sekarang maupun di masa nanti, inovasilah yang merupakan jawaban dari permasalahan tersebut. Jadi gitu, Pak. Kalau Pak Alman ini, kalau di Dinas Perhubungan itu inovator, inovator juga motivator, Pak. Iya, Betul, setuju. ya. Ya, ya luar biasa kesempatan dan terutama informasi yang kita dapatkan pada kesempatan ini. Dan sebagai penutup, kita tadi sudah dengarkan saran dari Pak Randy yang menghimbau untuk kita semua terus berpacu, sekalipun ada masalah, ya ada yang penting ada semangat, itu akan membantu kita untuk memunculkan inovasi-inovasi. Kita tutup dengan salam Bina Bahari, Pak Randy. Salam Bina Bahari, Palangkaraya harus inovatif.